Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pengenalan awal media pembelajaran daring inovatif. Jadi, eh, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Krisna Dewi. Saya mahasiswi Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kali ini saya mengikuti kegiatan KKNBD 2021. Jadi KKNBD itu merupakan kuliah kerja nyata berbasis daring. Nah, KKN ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya itu dilaksanakan secara konvensional atau tatap muka. Namun pada tahun ini dan tahun kemarin itu KKN harus dilaksanakan secara daring, karena mengingat kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk melaksanakan KKN secara konvensional atau tatap muka, sehingga KKN dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan berbagai media online untuk menunjang komunikasi antara masyarakat sasaran dengan mahasiswa KKN. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia membantu saya untuk mensukseskan kegiatan KKNBD 2021 ini sebagai masyarakat sasaran. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa tema yang saya ambil pada KKN kali ini yaitu pelatihan aplikasi Quizzes sebagai media pembelajaran daring inovatif bagi guru-guru di masa pandemi COVID-19. Nah, dari judul ini dapat kita simpulkan bahwa saya ingin mengadakan sosialisasi pelatihan media pembelajaran daring. Nah, media pembelajaran daring yang saya maksud itu adalah platform Quizzes. Baik, dari hasil diskusi saya kemarin minggu lalu dengan Bapak dan Ibu, saya mengambil kesimpulan bahwa dari 5 masyarakat sasaran yang merupakan guru sekolah dasar, 2 diantaranya sudah pernah mengaplikasikan Quizzes dalam pembelajarannya, namun hanya beberapa siswa yang sempat mengikuti. Begitu nggih untuk Bu Komang Rudini. Nggih, Bu Komang nggih. Dan hanya mengaplikasikan kuisnya saja. Jadi Quizzes ini sekarang punya fitur baru, tidak hanya dapat digunakan untuk membuat kuis saja, namun juga Bapak Ibu bisa mencantumkan materi singkat seperti slide PPT dalam Quizzes ini. Nah, jadi siswa dapat membaca materinya terlebih dahulu sebelum mengerjakan kuis. Jadi mereka akan lebih mengingat materi-materinya yang nanti akan berpengaruh terhadap siswa ketika mengerjakan kuis. Jadi itu berpengaruh terhadap nilainya nanti. Nah, langsung saja nih. Saya ingin menjelaskan apa itu Quizzes terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, Quizzes ini Quizzes merupakan sebuah webtool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kuis interaktif yang dibuat memiliki hingga 4-5 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar, dan dapat ditambahkan gambar ke latar belakang pertanyaannya. Kemudian, Quizzes dapat memberikan data dan statistik tentang hasil kinerja siswa secara langsung. Quizzes tidak hanya dapat dikerjakan saat pembelajaran di kelas saja, namun juga dapat dibuat soal untuk pekerjaan rumah atau PR, sehingga dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja oleh siswa dengan tetap memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi, Quizzes ini merupakan sebuah platform atau aplikasi yang dibuat sedemikian rupa menyerupai sebuah permainan untuk siswa. Jadi ketika Bapak atau Ibu nanti menggunakan Quizzes ini sebagai media pembelajaran nanti, itu akan memberikan kelebihannya itu sendiri. Jadi ketika siswa nanti sudah mengerjakan, semua siswa sudah mengerjakan Quizzes, nanti dari Quizzesnya langsung akan memberikan data statistik tentang hasil kuis yang dikerjakan oleh siswa. Jadi Bapak Ibu tidak akan kesulitan ketika memberikan asesmen atau penilaiannya menggunakan Quizzes ini. Nah, selain itu, Quizzes juga dapat digunakan untuk pekerjaan rumah sesuai dengan pembelajaran daring saat ini. Tentu Bapak Ibu memerlukan media pembelajaran online, media pembelajaran daring, jadi bisa memanfaatkan Quizzes. Nah, siswa juga dapat memainkan Quizzes kapan saja dan di mana saja dengan tetap memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi batas waktu ini yang menentukan adalah Bapak Ibu nanti ketika sudah membuat kuisnya nanti. Bisa selama 1 hari ataupun beberapa jam sesuai dengan
jam pembelajarannya. Nah, bisa diakses kapan saja dan di mana saja menggunakan smartphone ataupun laptop oleh siswa. Nah, ini merupakan tampilan kuisis yang diakses melalui website di laptop atau komputer. Dan ini tampilan kuisis yang diakses melalui website di handphone. Jika diperhatikan, tidak ada perbedaan yang sangat spesifik ya Bapak Ibu. Namun, jika saya sarankan ketika Bapak Ibu mengaplikasikan kuisis ini, lebih mudah menggunakan laptop atau komputer karena akan terlihat jelas fitur-fitur fungsinya dibanding menggunakan handphone. Baik, ditunggu sebentar. Nah, kemudian mengapa menggunakan kuisis? Jadi alasan apa sih alasan apa Bapak Ibu harus menggunakan kuisis ini sebagai media pembelajaran daring untuk bahan evaluasi? Jadi alasannya pada situasi pembelajaran daring saat ini tentu Bapak Ibu dituntut untuk mengembangkan berbagai media pembelajaran inovatif tentunya. Nah, terdapat banyak aplikasi atau media pembelajaran berbasis daring yang Bapak Ibu manfaatkan dalam pembelajaran daring. Contohnya Google Form yang sudah Bapak Ibu gunakan, mungkin Google Classroom, Google Zoom, dan yang lainnya. Nah, salah satunya adalah Quizzes ini. Jadi, Quizzes memberikan kelebihan tersendiri baik bagi siswa maupun guru. Jadi, tidak hanya kelebihannya bagi guru saja, namun juga bagi siswa. Baik, selain itu, Quizzes merupakan kuis yang mirip dengan games. Dengan menggunakan Quizzes ini, siswa akan merasa tertantang karena skor yang diperoleh dengan menjawab secara cepat dan tepat. Kecepatan dalam menjawab soal akan ada skornya sendiri. Selain itu akan ada persaingan karena Quizzes langsung membuat ranking yang bersifat live antar peserta kuis. Jadi kuis ini didesain sedemikian rupa mirip dengan game atau permainan. Jadi siswa tidak hanya belajar namun juga dapat bermain. Jadi mereka akan merasa tertantang di sini. Ketika mereka menjawab satu soal dengan benar, maka mereka akan mendapatkan skor dan peringkat akan langsung keluar secara langsung. Jadi itu kan siswa merasa tertantang karena ketika siswa menjawab benar, mereka akan mendapatkan skornya langsung di sana. Selain itu akan ada persaingan karena kuis langsung membuat ranking. Nah, rankingnya ini itu akan langsung keluar ketika siswa menjawab soal, namun juga menyesuaikan dengan kecepatannya. Jadi di situ ada kecepatan siswa dalam menjawab satu soal. Itu yang menentukan adalah Bapak atau Ibu ketika membuat kuis. Kecepatannya misalkan dalam satu soal Bapak Ibu bisa membuat 1 menit atau beberapa detik. Jadi ketika siswa menjawab 1 menit, maka itu akan ada skornya tersendiri dibanding siswa yang menjawab dengan kecepatan misalkan selama satu soal menjawab 20 detik atau 10 detik, itu peringkatnya otomatis akan langsung naik. Jadi mereka akan merasa tertantang di sana. Selain itu, pengerjaan kuis akan terasa menyenangkan karena ada musik untuk menyemangati siswa dan juga ada gambar yang keluar ketika soal selesai dikerjakan dan ganti ke soal yang berikutnya. Jadi di kuis ini terdapat fitur musik yang dapat menyemangati siswa. Jadi biasanya kalau siswa itu mengerjakan soal, mereka pasti akan tegang atau bosan di sana. Nah, menggunakan kuisis ini, siswa akan merasa senang karena mereka mengerjakan kuis tidak dengan perasaan yang tegang. Karena ada mendengarkan musik, ada gambar ketika siswa selesai mengerjakan soal. Seperti itu nih, Bapak Ibu. Saya lanjut nih. Kemudian kelebihan dan kekurangan kuisis. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kelebihannya tidak hanya bisa dirasakan oleh guru saja, namun juga bagi siswa. Baik, kelebihan bagi siswa yang pertama, siswa akan merasa tertantang. Kemudian siswa dapat melihat ranking yang didapat, siswa belajar sambil bermain, dan siswa dapat mengetahui jawaban betul atau salah. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, aplikasi Quizzes ini didesain sedemikian rupa menyerupai sebuah permainan. Jadi siswa biasanya yang masih di sekolah dasar itu mereka masih suka bermain
Jadi dengan kuisis ini mereka tidak hanya bermain, namun juga belajar. Jadi dikontribusikan seperti itu. Nah, selain itu, siswa dapat melihat ranking yang didapat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di kuisis ini akan terdapat ranking-ranking dan skor yang didapat oleh siswa. Siswa dapat mengetahui jawaban yang betul atau salah. Nah, di sini Bapak Ibu yang mengaturnya sendiri. Ketika siswa menjawab jawaban yang salah, maka akan keluar jawaban yang betul. Jadi itu sebagai bahan evaluasi juga bagi siswa. Kemudian kelebihan bagi guru. Yang pertama, terdapat penilaian otomatis. Analisis butir soal dapat diunduh. Laporan cukup detail. Hasil kuis siswa dapat di-email ke orang tua siswa. Dan siswa tidak dapat mencontek sesama teman. Nah, terdapat penilaian otomatis. Jadi ketika seluruh siswa sudah mengerjakan kuis ini, otomatis nilainya itu akan langsung terinput. Jadi data statistik penilaiannya akan langsung dilaporkan secara detail. Kemudian analisis butir soal dapat diunduh. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mengunduh analisis butir soal, berapa soal yang dijawab benar oleh siswa dan berapa yang dijawab salah, itu bisa diunduh. Terdapat fitur fungsinya di sana. Kemudian laporan cukup detail. Nah, laporan di sini maksudnya ketika seluruh siswa sudah mengerjakan seluruh kuis ini, mereka akan langsung keluar dari skor, kemudian currency atau kecepatan siswa dalam menjawab. Jawaban yang salah, soal yang dijawab salah, dan soal yang dijawab benar itu akan langsung dilaporkan dengan cukup detail. Nah, hasil kuis siswa dapat di-email ke orang tua siswa. Nah, di kuisis ini terdapat fitur untuk mengirim hasil kuis siswa. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mengirimkan hasil belajar siswa atau hasil kuis yang telah dikerjakan siswa kepada orang tua siswa sebagai bahan evaluasi. Jadi, Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur tersebut untuk mengirimkan hasil kuis siswa melalui email orang tua. Dan terakhir, siswa tidak dapat mencontek sesama teman. Nah, di sini karena pada kuisis ini, satu soal dengan soal yang lainnya itu diacak, jadi tidak memungkinkan siswa untuk bekerja sama di sana. Baik, ini merupakan kelebihannya, kemudian kita lanjut ke kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama, siswa dapat membuka tab baru. Ini merupakan kekurangan yang sangat umum ya Bapak Ibu, karena kita ketahui hampir sama dengan seperti siswa mengerjakan Google Form. Jadi mereka bisa membuka tab baru untuk mencari jawabannya. Nah, karena kita tidak bisa mengawasi bagaimana siswa mengerjakan kuis, mengerjakan ulangan dengan media-media online ini, jadi itu tidak bisa dihindari gitu Bapak Ibu, karena siswa tentu akan membuka tab baru untuk mencari jawabannya. Hampir sama dengan media-media pembelajaran lainnya. Kemudian yang kedua, siswa bisa turun peringkat walaupun menjawab semua soal. Jadi ini berkaitan dengan kecepatan siswa dalam menjawab satu soal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk kecepatan dalam menjawab soal ini, Bapak Ibu yang menentukan. Misalkan satu soal itu kecepatan siswa dalam menjawab 1 menit. Nah, siswa yang pertama menjawab soal dalam waktu beberapa detik, jadi otomatis peringkatnya akan naik. Siswa yang kedua menjawab soal dengan waktu 1 menit. Namun biarpun jawabannya mereka benar, peringkat mereka akan turun seperti itu karena ini dipengaruhi oleh kecepatan siswa dalam menjawab soal. Dan yang kedua, memerlukan jaringan internet. Nih, ini merupakan kekurangan yang umum nih Bapak Ibu karena semua media online, media pembelajaran daring tentu memerlukan jaringan internet. Jika tidak ada jaringan internet, maka tidak bisa menggunakan media pembelajaran daring yang lainnya. Ya, jadi ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari platform Quizzes. Baik, saya lanjut ya. Cara mengaplikasikan Quizzes. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana secara singkat cara mengaplikasikan Quizzes. Yang pertama dari membuat akun Quizzes. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun Quizzes, jadi nanti tinggal login saja, namun yang belum memiliki akun, nanti saya akan memberikan pelatihan dari cara pembuatan akun. Kemudian memasukkan materi di Quizzes, membuat soal di Quizzes, dan sistem penilaian di Quizzes. Jadi teknik assessment-nya di sini. Nah, fitur-fitur di Quizzes ini tidak hanya dapat digunakan untuk membuat soal saja Bapak Ibu, namun juga bisa masukkan materinya saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara dasar saja. Pada pertemuan berikutnya di pelatihannya nanti saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat akun, memasukkan materi, membuat soal, dan teknik assessment-nya.
Yang pertama, membuat akun. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, nanti tinggal mendownload aplikasi Quizizz atau tinggal masuk saja ke website quizizz.com lalu sign up, seperti gambar di sini. Ini contoh gambarnya. Kemudian, untuk yang belum memiliki akun, Bapak Ibu harus mengklik sign up. Yang sudah tinggal login saja. Nah, yang belum klik sign up, maka akan muncul tampilan yang di bawah. Untuk memudahkan Bapak Ibu, bisa menggunakan akun Google yang sudah memiliki akun Google. Tinggal klik daftar dengan Google. Kemudian akan muncul tampilan ini. Nah, tinggal klik saja akun Google Bapak Ibu, dan maka langsung diarahkan ke untuk memilih peran yang diinginkan. Misal sebagai seorang guru, siswa, orang tua, atau yang lainnya. Nah, karena Bapak Ibu merupakan seorang guru, jadi tinggal pilih peran sebagai seorang guru. Nah, pada tahap ini pembuatan akun sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki akun Quizizz. Kemudian di tahapan kedua, memasukkan materi. Jadi untuk memasukkan materi, tentu Bapak Ibu harus menyiapkan materinya terlebih dahulu, bisa disimpan di Word. Jadi nanti tinggal copy paste saja ke Quizizz-nya. Nah, ini merupakan tampilan dashboard Quizizz untuk guru. Baik, pada tampilan ini, untuk membuat kuisnya, Bapak Ibu tinggal klik Create New Quiz yang berada di sebelah kiri. Jadi di sini ada fitur fungsi untuk membuat kuis dan untuk membuat materinya. Tinggal klik Create New Quiz, kemudian pilih option Listen untuk membuat materinya. Nah, maka diarahkan ke membuat nama kuis dan pilih mata pelajaran yang relevan. Misalkan Bapak Ibu kuisnya tentang bahasa Inggris atau simple present tense atau yang lainnya, maka pilih mata pelajaran yang relevan itu English. Kemudian klik Next. Nah, ini merupakan tampilan untuk membuat materi singkatnya seperti slide PPT nih. Nah, berikan judul pada kolom title dan deskripsi materi pada kolom teks. Misalkan judulnya simple present tense, dan mohon maaf Bapak Ibu ini tulisannya salahnya keliru. Kemudian di deskripsi materi pada kolom teksnya Bapak Ibu bisa menuliskan sesuai dengan yang diinginkan, misalkan bahasa Inggris kelas 5 atau sebagainya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menyisipkan gambar kuis sesuai yang diinginkan, yang sebelumnya sudah diunduh di Google. Kemudian, jika sudah, untuk menambahkan slide yang baru, tinggal klik plus new slide. Untuk menambahkan slide materi yang diinginkan, seperti menambahkan gambar, atau title dan subtitle, title dan bullets, title dan teks, dan yang lainnya. Di sini juga Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar atau video terkait dengan materi yang yang sesuai dengan materi yang telah disiapkan. Nah, kemudian kita lanjut ke membuat soal. Jika materi sudah selesai, maka kita lanjut ke pembuatan soal atau pembuatan kuisnya. Nah, ini merupakan tampilan dashboard untuk membuat kuis. Bapak Ibu perlu memilih bentuk pertanyaan yang diinginkan. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat pertanyaan pilihan ganda, maka Bapak Ibu tinggal klik multiple choice. Di sini ada checkbox, fill in the blank, atau mengisi jawaban yang kosong, mengisi yang kosong, full atau statistik, dan open-ended. Ini untuk esai. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat soal pilihan ganda, maka klik multiple choice dan keluar tampilan seperti ini. Bapak Ibu tulis soal berikut jawaban pada kolom yang sudah disediakan. Yang sebelumnya Bapak Ibu sudah menyiapkan soalnya pada di Word, jadi tinggal copy paste di sini untuk memudahkannya. Dan setelah menuliskan semua jawabannya, selanjutnya tentukan jawaban benar terlebih dahulu dengan cara mencentang hijau dengan jawaban yang paling benar di sebelah kiri pilihan jawabannya. Jadi itu harus dicentang terlebih dahulu. Nah, untuk menambah soal yang baru, untuk menambah quiz yang baru, klik pada plus new question, plus new question yang ada di atas sana. Untuk menambahkan pertanyaan atau bisa mengklik teleport. Misalkan Bapak Ibu ingin mencari referensi soal-soal, di Quizizz ini terdapat banyak referensi soal yang bisa Bapak Ibu cari di sini. Namun jika saya sarankan Bapak Ibu bisa membuat soal sendiri, karena jika siswa mengetahui Bapak Ibu mencari soal atau mengambil soal di Quizizz, maka itu sangat memudahkan siswa untuk mencari jawabannya.
Nah, kemudian klik dan bila sudah selesai. Nah, misalkan semuanya sudah selesai dari membuat materi, menyusun materi, kemudian membuat kuisnya, maka Bapak Ibu tinggal klik dan aja. Jadi itu sudah selesai. Nah, ini merupakan tahap akhirnya, penambahan foto pada kuis, bahasa, tingkat kelas, dan privasi yang dapat melihat kuis. Jadi Bapak Ibu di sini bisa menyesuaikan gambar kuisnya, kemudian menambahkan mengatur bahasa yang digunakan, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tentu bahasa Indonesia. Kemudian tingkatan kelas, misalkan Bapak Ibu membuat kuis untuk kelas 5, tinggal pilih di situ untuk kelas 5. Dan privasi yang dapat melihat kuis, misalkan Bapak Ibu privasi hanya untuk siswanya saja, bisa diklik di sana, atau untuk konsumsi publik. Jadi tidak hanya siswa saja yang bisa melihat ini, namun juga orang lain. Nah, jika sudah, klik save. Nah, ini merupakan tampilan jika jadi kuis yang Bapak Ibu buat itu sudah selesai nih. Jadi ini merupakan tampilan kuis secara langsung atau live. Di sini terdapat play live. Nah, play live ini merupakan fitur yang dimainkan langsung oleh Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu mengadakan kuis secara langsung, tinggal klik play live ini. Namun yang mengendalikan semuanya itu adalah Bapak Ibu sendiri, bukan siswa secara mandiri. Nah, di sini ada fitur assignment homework. Jadi untuk pekerjaan rumah. Jadi nanti yang mengendalikannya adalah siswa. Bapak Ibu tinggal menerima hasil dari kuis yang telah dikerjakan oleh siswa. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mengedit, ada yang salah mungkin dari kuis atau materi yang Bapak Ibu buat, tinggal klik edit. Jadi bisa diedit lagi. Kemudian setting kuis, misalkan Bapak Ibu memilih assignment homework, jadi diberikan untuk siswa sebagai pekerjaan rumah, harus disetting dulu, seperti waktu siswa mengerjakan kuis. Nah, waktu siswa mengerjakan kuis misalkan selama 1 hari atau beberapa jam, sesuai dengan jam mata pelajaran. Itu bebas, yang menyesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, maka kuis siap dibagikan kepada siswa. Nah, ini merupakan kodenya. Ajak siswa join quizzes.com dan bagikan kode 6 digit angka yang telah disediakan ke siswa. Ini merupakan kode yang bisa dibagikan kepada siswa. Atau Bapak Ibu misalkan ingin membagikannya melalui Google Classroom, tinggal klik share a link Google Classroom ini. Atau dengan mudah Bapak Ibu tinggal klik link ini dan dibagikan kepada siswa. Maka ketika siswa mengklik link tersebut, siswa akan langsung diarahkan ke kuisisnya langsung. Tinggal siswa memasukkan nama lengkap atau bisa juga nama lengkap dan absen. Seperti itu nih. Nah, itu merupakan cara membuat kuisnya. Dan terakhir, sistem penilaian atau teknik asesmennya. Nah, ketika seluruh siswa sudah mengerjakan kuisnya dan Bapak Ibu ingin memberikan penilaian di sana, Bapak Ibu tinggal klik pada menu reports untuk mengetahui hasil kinerja siswa. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal cari kuis yang baru saja dikerjakan oleh siswa. Misalkan yang ini, IPA tema 5, subtema 3, seperti itu. Tinggal diklik saja di situ, maka akan muncul tampilan seperti yang di bawah ini. Nah, laporan kuisis ini sangat detail dari nama siswa, berapa siswa yang mengerjakan, di situ akan terlihat langsung. Misalkan di sini ada question, itu pertanyaan. Pertanyaan yang benar dan pertanyaan yang salah yang dijawab oleh siswa. Kemudian ada accuracy, ketepatan siswa dalam menjawab, dan skor yang dihasilkan. Itu akan terlihat secara langsung. Di sini ada fitur download. Misalkan Bapak Ibu ingin mendownload soal-soal atau hasil kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa. Atau misalkan sini ada fitur email untuk orang tua siswa. Misalkan Bapak Ibu ingin meng-email memberikan hasil kinerja siswa kepada orang tua, tinggal klik ini, email all parents. Baik, jadi ini merupakan teknik asesmennya. Nah, baik Bapak Ibu, sekian penjelasan saya, pengenalan mengenai kuisis ini. Jadi, cara membuat kuisisnya, saya memberikan penjelasan secara dasar terlebih dahulu sebelum nanti memberikan pelatihannya. Jadi, Bapak Ibu bisa memahami sebelum menggunakan kuisisnya. Jadi, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu?